Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ningyayu Purwanti dari STAI Al-Azhar Cianjur. Insya Allah pada kesempatan ini akan mereview sebuah penelitian ilmiah mengenai gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru pada SD Negeri Lambaro Angan. Dalam upaya menghasilkan pendidikan yang berkualitas, tentunya banyak komponen yang terlibat di dalamnya. Sekolah sebagai organisasi yang kompleks, yang unik, tentunya membutuhkan perhatian yang sangat tinggi, dan kepala sekolah selaku pemimpin ini secara langsung merupakan contoh nyata dalam aktivitas kerja bawahannya. Maka kepala sekolah ini memiliki peranan yang sangat penting dalam menggerakkan, dalam menyerasikan segala sumber daya pendidikan yang tersedia, dan juga dalam mempergunakannya sesuai dengan kebutuhan. Artinya, seorang kepala sekolah itu harus bisa mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah melalui program-program yang dilaksanakan secara terencana dan juga bertahap. Seorang kepala sekolah dituntut untuk memiliki kemampuan dalam manajemen dan kepemimpinan yang memadai agar mampu untuk mengambil inisiatif dan prakarsa untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Sehingga kepemimpinan dari seorang kepala sekolah ini bisa mewujudkan sekolah yang efektif, yang produktif, mandiri, dan akuntabel. Gaya kepemimpinan merupakan karakteristik seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau organisasi, sehingga orang lain mau dan mampu bergerak serta meneladani sikap dan watak pribadinya ke arah pencapaian tujuan. Bawahan sebagai unsur yang penting dalam mencapai tujuan ini mempunyai perbedaan dalam hal kemampuan, kebutuhan, dan juga kepribadian, sehingga kepala sekolah harus melakukan pendekatan disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan kematangan pada bawahannya. Kualitas pelayanan pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran dan menata administrasi yang baik. Dan kinerja guru sangat ditentukan oleh kemampuan profesional yang dimiliki oleh guru, motivasi kerja, serta komitmen terhadap tugasnya. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menyebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan juga pendidikan menengah. Maka kinerja dan kompetensi guru ini memikul tanggung jawab yang besar dalam transformasi orientasi peserta didik dari tidak tahu menjadi tahu, dari ketergantungan menjadi mandiri, dari tidak terampil menjadi terampil, dan sebagainya. Penelitian yang dilakukan di SD Negeri Lambaro Angan Aceh Besar ini terlihat rendahnya kinerja guru. Hal ini diduga karena kurang tepatnya gaya kepemimpinan kepala sekolah, sehingga ini menyebabkan peningkatan kinerja guru tidak mencapai sasaran. Nah, hal ini karena gaya kepemimpinan yang diterapkan adalah gaya militer, di mana guru sering diperintah dan merasa jabatan kepala sekolah itu lebih tinggi. Terkadang juga tidak senang diberi kritikan atau masukan. Selain itu, di sekolah ini juga masih dijumpai guru yang kurang disiplin, terutama pada saat masuk kelas. Akibatnya, situasi pembelajaran ini tidak dapat terwujud dan tidak efektif. Maka, seorang pemimpin, dalam hal ini seorang kepala sekolah, harus bisa memberikan arahan, memberikan solusi bagi permasalahan yang ada di sekolahnya. Ketika seorang kepala sekolah ingin meningkatkan disiplin guru, maka gaya kepemimpinan yang harus dilakukan yaitu dengan memberitahukan atau gaya telling. Gaya ini dilakukan dengan menemui guru-guru secara personal. Selanjutnya, gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru yaitu dengan memotivasi. Dengan berusaha memotivasi guru dengan menerapkan standar kerja yang tinggi yang berbasis pada peningkatan mutu. Dan gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan tanggung jawab guru, yaitu kepala sekolah memberikan penghargaan,
insentif, dan kesejahteraan yang lain di luar dari kesejahteraan sertifikasi yang telah ditetapkan dalam skala nasional. Disiplin sekolah merupakan sesuatu hal yang mudah diucapkan namun sukar untuk dilaksanakan, baik oleh peserta didik, guru, maupun kepala sekolah. Disiplin sekolah ini dapat diartikan sebagai keadaan tertib ketika guru, kepala sekolah, staf, peserta didik yang tergabung dalam sekolah tunduk kepada peraturan yang telah ditetapkan dengan senang hati. Ada berbagai macam gaya yang diterapkan di sekolah, tetapi untuk mendisiplinkan guru, staf, dan juga siswa, maka kepala sekolah cocok menerapkan gaya instruktif atau telling. Selain gaya instruktif, kepala sekolah juga harus menerapkan gaya otoriter guna untuk meningkatkan kedisiplinan guru. Apabila guru-guru tidak mengindahkan arahan dari kepala sekolah, maka baru kita bisa menerapkan gaya otoriter. Otoriter ini gaya kepemimpinan yang menekankan pada kekuasaan dan kepatuhan anggota secara mutlak. Dari temuan penelitian yang tadi kita bahas, maka dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan seorang kepala sekolah ini dapat mempengaruhi kinerja guru, disiplinnya, dan juga segala hal yang membantu tercapainya tujuan dari pendidikan itu sendiri. Maka hendaknya kepala sekolah ini adalah seseorang yang profesional, karena dengan bermacam-macam gaya kepemimpinan kepala sekolah yang diterapkannya itu akan sangat membantu terciptanya sebuah pendidikan yang berkualitas, yang efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.